yang ada cabangnya belum akar rumput, belum banomnya seperti Mami juga sebagai ketua wanita Buddhis. Ada gajinya nggak sih Pak? Nggak semua, mungkin ketua umum seperti Ailusi yang sudah mapan atau mungkin seperti saya yang sudah mapan gitu ya. Benar. Sehingga pengabdian yang kita utamakan di sini. Tetapi organisasi yang sehat itu menurut saya itu tidak bisa seperti ini terus. Hari ini saya ditemani oleh Mami Lucy. Apa kabar Mami Lucy? Baik. Ini harusnya Bapak Ibu tahu ya siapa Mami Lucy. Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia. Dan yang kedua, ini yang sangat ganteng dan luar biasa, Bapak Amin Utaryo. Halo, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Setia. Terima kasih. Beliau juga merupakan Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia. Kedua narasumber yang sangat begitu luar biasa hari ini telah mengisi di podcast kami. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast hari ini. Nah, kami untuk pertama ini Pak sama Ibu, pertanyaan yang mendasar. Saya ini agak kaku-kaku kalau panggil Mami Lucy. Kalau Bapak kaku-kaku nggak? Kadang panggilnya ke Ibu atau Mami atau bagaimana Pak? Biasanya pakai Ai, panggilnya Ailusi. Iya, karena lebih familiarnya kami juga sering panggilnya Mami. Kayaknya kalau Ibu agak kaku ini. Nah, pertanyaan yang pertama tentunya ini hal yang sangat mendasar. Tentunya kita sudah mengenal Pak Amin dan Mami Lucy ini sangat begitu lama. Tapi kan kalau Tia mengenalnya juga lamanya belum yang lama sekali. Nah, karena saat ini Bapak dan Ibu menjalankan suatu organisasi, yang ingin Tia tanyakan adalah seberapa lama sih Bapak Ibu ini mengenal tentang organisasi? Apakah baru-baru ini saja sebagai ketua umum atau sebelum-sebelumnya sudah mengenal mengenai organisasi? Mungkin dari Pak Amin dulu. Baik, terima kasih. Namo Sanghyang Budaya, Namo Buddhaya. Saya pikir perjalanan menjadi ketua umum Majelis Budaya Indonesia ini tidak dalam satu malam ya. Nggak mungkin kalau satu malam itu kemudian bisa menjadi ketua umum. Itu tentunya organisasi itu bukan organisasi yang sehat. Yang benar itu menurut pendapat saya dan itu sudah teruji, itu adalah harus melalui proses yang cukup panjang. Mungkin saudara Tia itu bisa mendengar ataupun tidak pernah mendengar, di China sekarang ini yang bisa menduduki jabatan seperti Presiden Xi Jinping itu prosesnya ini mereka harus menjadi seperti ketua RT. Oh, jadi dari bawah dulu. Betul, ya? RT, RW, kemudian lurah, camat, wali kota. Nah itu sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan itu sekarang makanya kita bisa lihat negara China ini menjadi negara superpower. Dan kita yakin banyak pemikir ataupun ahli berpikir itu China akan melebihi Amerika Serikat dalam waktu dekat, baik dari segi ekonomi, dari segi katakanlah teknologi dan sebagainya. Nah, kembali kepada Majelis Budaya Indonesia ini, saya adalah produk yang berhasil dari pembinaan pemuda wihara. Jadi dari nol juga ya Pak ya? Betul. Jadi mulai dari saya sebagai muda-mudi di Cetia Buddha Prabah, sekarang Wihara Buddha Prabah sebutannya, ada di Jogja pada tahun 1989. Jadi dari 89 sampai sekarang itu berarti sekitar 33 tahun yang lalu. Wah, sangat luar biasa. Jadi perjalanan saya hingga menjadi Ketua Umum Majelis Budaya Indonesia ini, kalau diibaratkan seperti yang ada terjadi di China, itu adalah dari akar rumput. Jadi ya, dari bawah. Dari bawah sekali dan hampir tidak ada putusnya selama 39 tahun. Ada jeda sekitar mungkin 1 tahun, 1 tahun setengah. Di tahun 2013an ini saya tidak terlibat secara aktif di susunan pengurus organisasi. Organisasi MBI ataupun KBI kita ini demikian besar. Makanya pengalaman di organisasi itu
dimulai memang dari paling dasar sebagai pemuda wihara. Sehingga kalau seperti sekarang ini jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Budaya Indonesia itu pengalaman untuk permasalahan di akar rumput itu kita menguasai dengan baik. Sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa dicari solusinya itu. Lain kalau mohon maaf misalnya tiba-tiba seperti Saudara Tia sampaikan ini ujuk-ujuk kemudian menjadi Ketua Umum gitu. Nah, apa pemasaran di lapangan itu saking banyaknya akhirnya lepas tangan dan kaget gitu. Jadi kami sudah melalui proses seperti itu sehingga permasalahan di lapangan itu memang sampai sekarang ini juga cukup banyak dan tidak mudah diselesaikan, tetapi kita sudah terlatih di lapangan. Jadi udah terbiasa ya Pak dengan kondisi perkembangan tentang agama Buddha dari zaman dulu pemuda ya Pak ya? Bukan perkembangan agama Buddha, tapi organisasi. Organisasi di keluarga budaya Indonesia mulai dari Sekber, kemudian CD yang sekarang yang cukup aktif itu dulu itu namanya ada kalau itu pertama kali namanya masih terdapat di dalam ataupun di bawah organisasi Sekber PBBI. Namanya Forum Komunitas Sarjana Buddhis Indonesia. Belum pisah dengan Sekber ya Pak? Belum, waktu itu masih di dalam kita ikuti, makanya kemudian muncullah Promabi. Nah, Promabi itu saya juga yang termasuk melahirkan di sana dan pernah menjadi sebagai wakil ketua umum. Nah, sebelum akhirnya berubah ke nama CD. Nah, setelah dari CD itu Promabi itu kita ngikut, baru kita masuk ke MBI. Nah, termasuk juga terlibat di dalam Sekberia Budi melahirkan yayasan-yayasan budaya Indonesia yang Bapak pertama ya untuk ketuanya? Ya, saya sebagai ketua umum di sana itu sebelum kemudian terpilih sebagai di Majelis Budaya Indonesia. Jadi ibaratnya seperti saya sampaikan itu di lingkungan tubuh keluarga budaya Indonesia itu mulai dari akar rumput sampai ke pucuk pimpinan. Berarti udah makan asam dan garam. Iya. Demikian lah. Ya. Kalau untuk Ibu Lucy bagaimana? Kalau saya sama Amin Taryo itu bertolak belakang. Bertolak. Saya bukan dari Sekber, tetapi saya dari Wihara. Akar rumputnya dari Wihara Ekayana. Saya 2003 mulai masuk ke agama Buddha. Ya. Mulai aktif ya Mami ya? Mulai masuk, belum aktif. Lantaran saya tidak pernah ke wihara, nggak pernah kemana-mana. Ya, jadinya waktu itu kan saya dari asal sekolah Kristen, jadi saya kan sesudah nikah sama suami saya, yaitu Konghucu, ya kita kan saya tidak ikut begitu dalam ke wihara. Nah, jadinya saya akar rumputnya dari wihara. Kalau Amin dari Sekber, jadi pengalaman banyak. Kok saya pengalamannya lantaran udah masuk wihara, kita ikut jadi pengurus, ya kita itu akhirnya sampai ke perjalanan itu sampai ke jadi seorang ketua itu saya juga tidak menyangka. Ya, maka itu saya belajar terus ya belajar Dharma. Padahal saya sama sekali tidak ngerti Dharma, tapi saya belajar terus ya. Belajar dari Bante, dari Suhu. Yang banyak mengajar saya itu yaitu yang membuat saya lebih mengerti agama Buddha itu yaitu saya di Wihara Ekayana. Jadi awal mulanya dari itu ya Mami, dari wihara. Berarti Bapak Ibu juga sudah mengalami banyak hal ya, mungkin Pak Amin lebih lama daripada Mami Lucy. Nah, tapi ini juga sangat menarik Pak, karena seperti ini, saat ini kan kondisinya di majelis, baik di majelis dan wanita Buddhis ini kan pasti luas dong Pak cangkupannya untuk karangan seluruh Indonesia. Dalam setiap provinsi itu memang ada cabangnya atau ada beberapa yang tidak ada cabangnya Pak? Kalau di MBI sendiri itu ada berapa sih Pak? Kabar baik yang luar biasa sekarang ini adalah kami ada di 27 provinsi. Wah, di Indonesia itu ada 27 provinsi ya Pak? Dari Provinsi Aceh sampai ke Provinsi Papua.
Kemudian kami ada sekarang ini baru sekitar minggu lalu kami dikabarin itu kita sudah memiliki 140 cabang kabupaten kota. Kalau dia bayangkan itu 150 cabang pengurus cabang kabupaten atau kota dikunjungi setiap minggu satu saja perlu sekitar hampir 3 tahun. Iya sih. Ya. Apalagi belum jarak tempuhnya juga ya Pak ya. Betul, ya kita alokasikan seminggu sekali aja, kita misalnya mulai dari Aceh seminggu sekali kita ke kabupaten kota ini. Total 1 tahun 52 minggu. Ini ada 140 cabang. Berarti ini jabatan 1 periode nggak cukup Pak? Wah, ini nanti akan kita pertanyakan. Karena sangat banyak 27. Kalau untuk WBI berapa Mami? 26 provinsi. 26. Oh, jarak satu saja ya. Ya. Tetapi ini Kita kan ikut di belakang MBI. oh, jadi MBI sudah selalu bentuk, selaras ya untuk MBI dan begitu WBI. bentuk kita ikut belakang. Oh. Karena MBI tanpa dukungan dari Manta Buddhis itu seperti makan nasi tidak ada garamnya. Karena kalau nggak ada wanita Buddhis, konsumsi agak kurang ya Pak. Kalau kita mau jujur sebenarnya di wihara-wihara kalau kita basis sebagai basis kita punya keluarga pusat budaya kita ini, basis kita ada di wihara atau di persamaan umat. Kalau kita pelajari dan kita ngambil satu penelitian ataupun kita perhatikan lebih detail, itu wanita ini lebih banyak dibanding para pria di wihara. Lebih banyak wanitanya Iya, ya Pak ya. karena saya sebagai pandita dan maduta pun kalau ceramah itu rata-rata di wihara itu kalau kita ceramah hadir itu boleh bilang 70% wanita, 30% para bapak-bapak. Saya sering mempertanyakan bapak-bapaknya kemana gitu. Kok semakin sedikit ya Pak ya? Iya, makanya kalau satu tempat itu tidak ada wanita Buddhisnya itu tidak terbentuk seperti saya tadi bilang makan nasi tanpa garam atau lauknya gitu, nggak ada. Jadi Nggak bisa kurang ya, bekerja, nggak bisa maju. Jadi ada keberadaan Ailusi itu khususnya di kepengurusan 5 tahun ini itu luar biasa bisa menggerakkan wanita Buddhis Indonesia. Mantap. Ini saya juga sering melihat medsosnya di Budayana ya. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang pergerakan Majelis Budayana dan Wanita Buddhis ini juga ada di medsosnya masing-masing kan ya Pak? Betul. Kemarin saya juga melihat baik Mami Lucy dan Pak Amin itu sangat sering berkunjung ke daerah. Saya sempat terharu ketika Pak Amin ke Lampung juga. Beliau tidak hanya datang ke acara provinsinya, tapi beliau juga ke daerah. Begitupun dengan Mami. Itu kan hal yang sangat begitu luar biasa. Tentunya karena ke daerah itu untuk dari misal ke Provinsi Lampung, ke Bandar Lampung, ke daerah itu kan pasti perlu waktu. Nah, pernah nggak sih Mami sama Bapak itu mengalami kendala dalam hal seperti itu? Ketika lagi melakukan pelayanan ada kendala tentang pekerjaan sehingga itu membuat jadi di cancel dan udahlah nggak lagi atau bagaimana? Pernah nggak Pak mengalami seperti itu? Kendala ataupun hambatan itu ataupun kita istilahkan sebagai masalah itu hidup itu tentu ada. Buddha kan sudah menyampaikan. Nah ini sedikit dharma ini dimana Pak Kusnyata Mulia hidup itu adalah penuh dengan duka ataupun permasalahan lah. Sama juga menjalankan organisasi itu pasti punya masalah-masalah. Ya apalagi tanggung jawab itu untuk seluruh Indonesia, baik saya ataupun Ailusi itu bebannya itu luar biasa. Karena harapan dari teman-teman di daerah, baik di pengurus provinsi atau pengurus cabang itu adalah bisa berinteraksi dengan pusat juga. Jadi dalam konteks saudara Tia ini untuk kunjungan ke daerah ini, ya memang kadang dijumpai ada hambatan-hambatan. Tetapi buat saya pribadi itu saat sekarang belakangan ini saya mengambil dari sisi positifnya itu bahwa kita ini bisa memberikan satu pelayanan dan bisa dikatakanlah menjumpai teman-teman yang ada di akar rumput di daerah-daerah. Contoh seperti saya menyiapkan waktu ke Lampung seperti yang sampaikan, saya ke Kabupaten Pasewaran gitu di sana di Pringsewu. Itu di Lampung ini saya menyebarkan diri dan merasakan energi dari teman-teman itu luar biasa. Kemudian saya juga menyempatkan waktu itu ke Kepulauan Riau. Ya di Kepri juga ya Pak ya. Saya mulai turun di Tanjung Bintang, di Tanjung Pinang, Tanjung Pinang ya.
kemudian nyambung kemudian ke Tanjung Batu, kemudian ke kepulauan di Tanjung Balai Karimun. Itu transportasinya darat atau itu? Laut Ya Pak? Pakai laut. Makanya saya sempat pasang di medsos saya ini, kalau kunjungan melalui darat sama udara sudah cukup sering dilakukan. Iya. Nah ini pakai laut gitu, pakai duduk di di ferry, kemudian ada lagi yang seperti kapal yang pakai mesin jalan ke sana ini, ke pulau-pulau ini. Tetapi saya merasakan satu kegembiraan dan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan katakanlah dengan uang atau bagaimana, dan kita betul-betul merasakan inilah sebenarnya fungsi dari majelis dalam melakukan pelayanan. Makanya saya mau encourage, saya mau yakinkan teman-teman khususnya di akar rumput ini adalah satu kesempatan yang baik untuk melakukan pelayanan. Jangan sia-siakan jabatan yang sudah diemban itu dengan cara tidak melakukan aktivitas. Karena aktivitas inilah dilakukan, bisa ini dirasakan keberadaan. Contoh paling nyata dan lihat ini adalah di mana gempa barusan terjadi 3-4 hari yang lalu, yaitu gempa Cianjur. Kita punya cabang MBI di Cianjur dan langsung bergerak. Oh, langsung aktif untuk menolong ya Pak? Dan satu hari sejak hari H-nya itu, walaupun mereka keluarganya masih shock, kemudian masalah rumahnya juga ada yang sempat kerusakan itu, tetapi mereka ini langsung bisa menyiapin posko, kemudian melakukan penggalangan dana segala macam. Ini adalah bukti nyata bahwa memang kita di akar rumput itu ada di antara teman-teman gitu. Bergerak langsung ya Pak, ya, tanpa menunggu ya. Nah, hal seperti ini yang harus kita kuatkan terus itu, dan manfaatnya kembali kepada umat itu bisa dirasakan. Oh iya Pak, mohon maaf. Tadi kan membantu gempa yang ada di Cianjur. Apakah yang dibantu itu hanya cukup sekupnya umat kita sendiri atau orang-orang kita sendiri, atau menyeluruh Pak? Itu kalau kita bicarakan ini, kita memang kemarin saya lihat yang ada di lapangan itu sudah menyeluruh ya, karena tidak bisa kita bedakan lagi itu umat Buddha atau umat agama lain. Tetapi saya melihat foto-foto yang bersinar warna ini, Bante Joti langsung turun ke lapangan mengatur semua saya dengar juga ILUSI juga kirim bantuan ke sana. Ya. Nah, melalui jalur masing-masing, dan dana itu terbuka ini, dan saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman di sana, ini dana yang masuk ini mesti dipergunakan dengan bijaksana dan diatur dengan baik, karena ini adalah bantuan dari jaringan KBI yang ada di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ke Mami nih. Mami juga kan pasti punya pengalaman ke seluruh Indonesia, berkeliling juga ya Mami. Pernah nggak sih Mami mengalami kendala juga untuk ketika berkunjung? Saya merasa tidak pernah. Saya merasa kalau saya turun ke daerah-daerah, mereka menyambut kita dengan senang, bahagia sekali. Happy ya Mami ya? Happy sekali. Kecapean, kelelahan kita hilang semua. Tadi menambah energi kita. Walaupun kadang-kadang mesti pergi sampai 10 hari, kadang-kadang 12 hari, memang ada beban fiksi kita untuk meninggalkan keluarga kan. Tetapi untung saya didukung sama suami saya, jadi saya sangat semangat. Jadi kalau ke daerah-daerah saya senang sekali, walaupun kita jalan darat ya, naik mobil sampai 12 jam baru sampai, saya tidak merasa lelah gitu. Tapi betul lihat kita betul tiba di daerah, mereka begitu bahagia, mereka begitu senang kita datang, menyambut kita dengan hati yang sukacita. Kita jadi hilang semua kecapean kita. Lagi pula satu yang membuat saya bisa sadarin bahwa kita harus turun ke daerah, ke akar rumput, karena ada punya tempat ada orang belum tahu program-program apa yang harus kita lakukan. Oh, apa yang harus dilakukan sebagai wanita Buddhis, apa aja di situ. Jadi kita bisa menghimbau, bisa kasih pengarahan ya Mami ya, pemahaman ya, sama kita bimbing mereka. Jadi itu satu kesempatan kita itu untuk mengetahui sampai ke akar rumput mereka itu udah sampai di mana kerjaan mereka. Ya. Kayak kemarin baru minggu yang lalu saya ke Palembang ya. Mereka sama sekali daerah-daerah tidak mengerti program kita karena dari PD tidak nyampain katanya. Dan maka itu saya kemarin 1 hari lebih
saya bimbing mereka langsung. Jadi mereka juga sangat senang. Akhirnya mengetahui bahwa hari ini dari pusat datang mereka jadi paham ya, WBI punya program apa. Ya. Terus memang di daerah banyak yang kurang ekonominya, kita dari pusat dukung dana untuk mereka supaya bisa jalanin programnya. Tapi ya daerah juga harus tetap berdikari juga ya, Bapak. Ya, kita ajarin. Nah, jadi sekarang kita kan ada bikin moderasi tentang ekonomi ya. Tadi kita ada bikin di tempat-tempat yang kayak di Bangka kan, di sana lebih susah ya. Kita kasih untuk bikin moderasinya supaya tentang ekonomi kita kirim. Ekonomi dari kita pusat ini turun ke bawah, ajar mereka bikin kue, bikin apa, bikin roti gitu supaya mereka bisa mandiri. Perduniaan ibu-ibu ya Pak, memasak ini. Ya, yang bisa membantu ekonomi baik di keluarga maupun di organisasi begitu ya, Mami ya. Seperti Riau, kita sudah Riau yang daerah Riau kita ajar mereka bikin kue bulan. Sekarang ada orang tiap tahun jual kue bulan. Udah ada pelanggannya sendiri ya Mami ya, semua. Luar biasa. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang udah bisa mandiri. Sebelum jauh kemana-mana ini Mami dan Pak Amin, saya ini sempat mendengar kan kalau ada beberapa kayak contoh Mas Kaisang itu pernah ditawarkan mau nggak jadi presiden. Dia jawab enggak karena presiden gajinya sedikit. Sekarang saya mau tanya, jadi ketua umum Majelis Budaya Indonesia yang membawai 27 provinsi yang ada cabangnya belum akar rumput, belum banomnya seperti Mami juga sebagai ketua wanita Buddhis, ada gajinya nggak sih Pak? Pertanyaan yang sangat manusiawi ya. Iya. Saya pikir sih ke depan itu kalau bisa ada punya gaji supaya jadi ketua umum itu menjadi rebutan. Iya, gajinya itu mesti banyak. Betul. Saya pikir sih karena kita hidup di zaman sekarang ini bukan zaman purbakala atau dinosaurus ya. Nggak semua mungkin ketua umum seperti Ailusi yang sudah mapan atau mungkin seperti saya yang sudah mapan gitu ya. Benar. Sehingga pengabdian yang kita utamakan di sini. Tetapi organisasi yang sehat itu menurut saya itu tidak bisa seperti ini terus menerus. Contoh paling nyata ini ya Saudara Tia sebagai katakan profesional di MBI DKI kan, itu bisa melaksanakan tugas dengan baik karena memang ada tanggung jawab dan yang tidak bisa kita minta asal-asalan. Sama kalau MBI mau maju, WBI mau maju itu tidak bisa itu harus menuju ke profesional. Ya, mungkin juga jabatan ketua umum itu juga harus ada pemikir fasilitas yang bagus. Saya sering katakan ditanyain sama Hendra Moming itu juga ya. Mungkin ketua lembaga itu bisa dapat fasilitas mobil Innova gitu kan. Aku kira Alphard Pak. Ketua umumnya mungkin perlu Alphard gitu. Iya, kayaknya seperti itu. Nah, itu menurut saya sih suatu hal yang tidak mustahil dan ini memang kalau kita punya kemampuan menuju ke sana, saya pikir itu akan menjadi bagus. Penataan terus-menerus harus kita lakukan sehingga keprofesional kita ini menjadi bagus. Walaupun memang mungkin nanti ada terjadi pro dan kontra, kenapa kok organisasi keagamaan seperti Majelis Budaya Indonesia dibawa ke arah sana? Kenapa harus ada gaji, ada ini segala macam, ada fasilitas? Ya kita hidup di dunia nyata kan. Saudara Tia hari Sabtu ini bertugas di sini segala macam karena ada ikatan kerjaan yang harus dipenuhi. Tapi kalau tidak, saya pikir nanti kita semua ya pusing sepertinya Pak. Iya, makanya itu kita nggak akan bisa. Ya, sama juga seperti jabatan ketua umum ini saat sekarang ini memang tidak ada katakanlah numerasi yang diberikan. Tetapi saya pikir ke depan ini ke arah sana ini perlu kita bicarakan karena stakeholder pemilik dari MBI ini bukan hanya 1-2 orang aja, tetapi keluarga besar budaya Indonesia, keluarga besar Majelis Budaya Indonesia berkontribusi. Jaringan kita akan semakin besar dan saya pikir kalau jaringan kita udah besar, urusan mengenai katakanlah keduniawian atau keuangan ini akan
datang dengan sendirinya. Dan ya, itu yang harus kita lakukan. Mami, gajinya berapa Mami jadi ketua umum wanita Budi Sami? Jangan tanya itu. Ailusi jadi ketua umum berapa dananya? Oh, iya. Wah. Sepertinya saya berawal bertanya itu. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu kan, untuk para pendengar, tentunya Pak Amin dan Mami Lucy ini kan juga pelaku usaha juga. Pastinya punya kesibukan dalam kehidupan berkeluarga dan pendapatan untuk di perusahaan juga kan ya Pak. Pernah merasa rugi nggak sih Mami ketika sudah jadi ketua umum? Kan pasti waktu, nggak hanya tentang waktu bersama keluarga. Pasti kan ini kayak tadi kan udah disampaikan bencana alam. Itu kan nggak yang bisa kita tolak kan. Pasti tiba-tiba akan hadir. Terus belum hal yang lainnya. Belum tadi Mami kan ngomong nggak semua daerah itu udah oke organisasinya. Mungkin ada beberapa yang butuh bantuan dan dukungan seperti itu. Pernah nggak sih Bapak sama Mami Lucy itu merasa terbebani dengan hal itu? Mungkin Ailusi diminta dulu, biar Ibu dulu. Tadi Saya memang ya tidak merasa dibebani. Soalnya waktu saya pegang WBI ini di bagian keuangannya sedikit banget, tidak ada sama sekali WBI nggak punya uang. Jadi tetapi saya merasa sekarang kan saya kan usaha udah serahkan sama anak ya, saya kan udah pensiun, terus uang saya kan tidak dibawa mati juga, benar nggak? Jadi saya pikir nggak apa-apa, saya mengkorbankan untuk WBI, asal WBI bisa maju ya. Itu jadi saya nggak pikir itu beban jadinya. Kalau saya pikir begini saya nggak jadi beban gitu. Walaupun berapa yang saya bisa bantu WBI ya, saya yang beban sendiri. Saya nggak mau bebanin ke kas WBI ya, organisasi. Jadi saya bebannya sendiri. Saya merasa kalau bilang untuk beban ya, kalau saya merasa beban, tentu saya tidak bisa keluar uang itu. Benar nggak tahu? Kalau kita dengan rela ikhlas, kita tidak merasakan beban. Jadi selama ini saya nggak merasa beban. Yang penting saya memajukan WBI aja. wah, luar biasa ini. Ya, untuk WBI maju. Kalau untuk Bapak? Mungkin saya ingin berangkat dari motivasi. Ya. Motivasi untuk menjadi terlibat di dalam organisasi itu, karena masa pengabdian saya untuk organisasi itu kan udah hampir tadi 1989, berarti 33 tahun. Kalau di Sangga sudah Mahatera ya. Iya, udah Mahatera. Mas tahu ya. Ya benar. Jadi berdasarkan dari pengalaman itu, dan saya sudah berjumpa dengan aktivis yang yang sudah katakanlah banyak sekali ini mati hidup, kemudian berkembang dan segala macam itu sering sekali tidak bisa bertahan lama. Hanya katakanlah sebentar, kemudian 1-2 tahun kemudian menghilang. Makanya saya ingin pada kesempatan ini menyampaikan motivasi kita ini membantu di organisasi itu harus benar. Seperti tadi Tia sampaikan ini, beban apa, kemudian pengorbanan apa, ini secara kasat mata ini memang kelihatannya itu terbebani gitu. Tapi kalau kita belajar Buddha Dharma dengan baik dan sudah nyata, ingat apa yang Buddha sampaikan, apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Nah, kalau kita banyak berdana seperti Ailusi lakukan ini, mungkin di kehidupan kali ini Ailusi mungkin sudah tidak terlalu bisa menikmati, udah 70 tahun lebih. Tapi di kehidupan akan datang itu dia akan lahir di keluarga yang kaya raya. Nah, kemudian juga misalnya banyak berdana kehidupan, fangsena, donor darah segala macam ini akan timpali ataupun mendapatkan balasannya memiliki kesehatan yang baik. Nah, motivasi itulah sebenarnya yang
saya tanamkan buat diri sendiri saya sendiri. Ini sehingga ada badai, ada apa segala macam itu, saya cukup bisa bertahan lama di organisasi kita ini. Karena untuk 33 tahun mengalami naik turun, pasang turun, beban ini, bedang itu tidak mudah sekali. Terutama bukan masalah dari segi keuangannya, tetapi dari sisi biasanya orang akan give up di organisasi itu kalau berhubungan dengan perasaan. Ya. Ya, tidak cocok dengan itu, tidak cocok dengan. Berarti kalau baperan repot ya Pak? Hah? Kalau baperan repot. Nah, itu dia. Kalau itu repot, karena ini udahlah, saya sudah tidak mau aktif lagi. Dikirimin surat cinta gitu, isinya pengunduran diri gitu kan. Nah, itu banyak terjadi, dan inilah yang saya katakan, ini harus kita motivasinya kita ini membantu ini harus yang benar. Kalau tidak benar nanti nggak akan bisa bertahan lama. Ya, sejak mulai dari pemuda budaya, makanya ini MBI ataupun KBI kita ini harus kita perhatikan regenerasinya, karena mungkin nanti didengar oleh pemuda budaya juga ini selama berapa tahun belakangan ini kita perhatikan regenerasinya itu tidak katakanlah sebaik yang kita harapkan gitu. Kalau itu sampai nanti putus, nah ini nanti ke depan 10, 15, 20, 30 tahun ke depan untuk mendapatkan pimpinan yang baik ini akan menjadi masalah. Ingat loh, ketua itu adalah nahkoda utamanya. Kalau salah memilih itu, biasanya itu akan mengalami kemunduran. Repot ya Pak ya repot. untuk berkembang. Ya. Apalagi kan kemarin belum lama ini kan kita KBI juga ada acara ya. Saya mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman melihat Mami Lucy dan Pak Amin itu terlihat ketika hari H. Tapi perlu diketahui ketika kita lagi ada acara nasional, sebenarnya beliau berdua itu walaupun kita lagi persiapan sering mengunjungi kita dan sering membantu kita. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa. Nah, kemarin kan habis acara Katina. Ya. Saya lihat Pak Amin pagi-pagi juga ke Oke. PIK, Mami juga pagi-pagi ke PIK. Di saat semua orang mungkin masih pada tidur ya Pak, karena jam 6 pagi udah harus siap-siap ke sana. Nah, otomatis kan dengan berpacunya waktu, dengan kebutuhan organisasi yang setiap bulan itu pasti ada kegiatan yang berubah beda-beda. Kayak kemarin kan Katina itu kan saya lihat, saya terharu karena dari KBI itu semuanya turun menjadi panitia bersama. Apa sih tipsnya dari Pak Amin dan Mami Lucy? Karena saya lihat ini Pak Amin sama Mami Lucy ini kalau kegiatan selalu bersama, selalu kayak kemarin waktu Mukernas kan berdua kan ya Pak, ya Mami kan bisa membuat acara sesukses itu. Atau apa motivasi dari Mami sama Pak Amin? Pernah nggak sih selisih juga dalam hal-hal seperti itu? Karena itu bukan acara yang kecil. Kalau saya melihat ini sinergi antara MBI dan WBI kali ini luar biasa baik. Ya. Karena kalau Lucy mau cerita mungkin lebih enak ceritanya. Lucy itu kan kita juga mengikuti pemilihan sebelum ini kan tahun 2013 itu kan sama-sama juga menjadi kandidat. Dan yang mengikuti perkembangan di organisasi kita tahu bahwa kita berdua itu tidak terpilih. Tetapi di 2018 ini kita sama-sama maju lagi dan sama-sama terpilih. Mungkin ya di kehidupan masa lalu kita ada satu hubungan karma yang cukup baik, sehingga pada saat kita sama-sama memimpin di organisasi ini itu sinerginya luar biasa. Jadi nyambungnya lebih kuat ya Pak. Nyambungnya banget, dan ini dilihat oleh, karena tidak bisa dipungkiri itu cabang-cabang kita ataupun organisasi di bawah kita ini melihat bagaimana hubungan antara kedua organisasi itu, walaupun WBI itu merupakan banom dari MBI kita ini secara struktural organisasi itu WBI itu ada di bawah MBI, tetapi hubungan interaksi itu sangat penting karena WBI itu adalah banom, badan otonom yang memiliki anggaran dasar rumah tangga sendiri. Kami MBI pun tidak bisa mencampuri sampai urusan internal di dalam.
WBI juga punya hak mengatakan tidak kalau misalnya tidak sesuai kan. Tapi inilah yang terjadi di lingkungan kita ini, hubungan sangat baik sekali dan itu sudah terasa. Dan saya juga berterima kasih ke ILUSI karena ILUSI itu juga banyak mengikuti apa yang kita putuskan di MBI ini, karena ini penting. Kalau misalnya MBI suruh ke kanan, dia mau ke kiri juga kita pusing, repot gitu kan. Nah, kita ke kanan, oke, kita ke kanan juga gitu. Nah, itu yang membuat kondisi di lapangan bagus. Nah, dan satu lagi yang urusan dengan Katina, yang Katina Kala Nasional kita itu, ya kontribusi dari ILUSI yang luar biasa yang harus kita ucapkan terima kasih sekali lagi, karena beliau ini yang betul-betul incas di dalam sampai ke detail-detailnya sehingga acaranya bisa sukses. Jadi kita nggak boleh kalah ini sama ILUSI yang sangat begitu luar biasa. Iya. Maksudnya harus mengikuti jalan beliau yang walaupun usianya sudah berapa, Mami? 71. Ini Nggak mau 72. Oh. tapi semangatnya loh, Pak. Ya, ILUSI itu memang satu tipikal yang mungkin tidak bisa diam ya. Dia ingin bergerak terus, dan kalau dia diam malahan dia ini akan bermasalah gitu. Justru itu kita dorong tuh supaya terus bergerak itu, sehingga dia tidak cepat pikun, dia melewati hari-hari dengan senang. Kalau misalnya dia perhatikan 1 minggu dia bisa datang ke atas itu di Sekre MBI itu bisa 5 hari mungkin. Jadi beliau ini kalau kemana-mana ingatnya ke Sekre MBI gitu. Nah, karena di situ dia punya teman-teman, dia punya bisa aktivitas, sehingga keadaan menjadi luar biasa. Berarti saling mendukung ini juga perlu ya, Pak ya? Ya, benar. Saya sama Amin waktu 2013 gagal. Tapi kita tahun 2018 ya terpilih kembali. Memang itu udah, saya sama Amin itu memang mungkin ada terikat karma. Memang saya udah berjanji ya sama saya sendiri, kalau kita terpilih lagi berdua, kita akan bekerja sama, memimpin kesatuan supaya bisa memajukan KBI. Jadi kalau Amin kasih saran apa, kalau saya merasa itu tidak memberatkan WBI, saya ikut aja supaya kita ini yang bangun kan. Jadi kita juga harus supaya bisa berjalan lancar, kita harus hilang keegoan kita semua, benar nggak, demi kelancaran semua, kesuksesannya acara-acara. Jadi saya selalu, Pak Amin bilang kayak begini ILUSI boleh nggak, menurut saya bilang, saya pikir sebentar, oh boleh aja. Jadi supaya kasih daerah-daerah juga lihat ya bahwa di pusat itu gitu kompak gitu, bersatu. Jadi daerah-daerah juga bisa ikutin dengan kita yang di atas ini. Kebersamaannya dan untuk itu, memajukan organisasi ya, Mami ya. Benar. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, Pak ya, Mami. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus kesatuan. Itu yang saya selalu pikirkan. Ini sangat begitu luar biasa, karena saya juga sekarang senang liatin KBI, karena dari sangganya, dari MBI-nya, WBI-nya, CD sama Sekbernya, Wulan Bahagia, sama-sama berjalan bareng. Apalagi kalau acara di depan itu udah jajar ketuanya duduk bareng dengan seragam masing-masing, tapi membawa kebersamaan yang begitu luar biasa sih ya, Pak ya, Ibu. Nah, untuk mengenai hal itu, kan kalau Sekber itu kan paling muda ya, Pak ya, kalau dalam organisasi KBI ya. Betul. Kalau Wulan Bahagia paling tua. Wulan Bahagia paling tua. Tapi itu tidak pernah jadi kendala untuk memiliki Banom antara yang tua dan muda, tidak pernah ya, Pak? Nggak ada masalah sih, saya pikir sih itu. Itu kan seperti satu hal yang sangat menarik kalau kita lihat dari sisi umur untuk pengabdian ya. Mulai dari pemuda budaya, nah kita ini sudah bisa aktif sejak dari mungkin masa-masa SMP, sudah bisa aktif di di wihara, di kegiatan ini sudah punya wadahnya. Kemudian naik setelah menjadi sarjana ataupun profesional Muda Buddhis Indonesia itu sudah punya CD wadahnya itu.
kemudian naik, kemudian bisa uang wanita bisa ke wanita Buddhis, kemudian yang dari pria ini plus juga wanita juga bisa berkarir di MBI. Kemudian setelah itu punya tempat untuk bisa berenjoy yaitu di bulan bahagia. Oh, berarti ada jenjang-jenjang tersendiri di KBI ya? Iya. Yang minat mau jadi sangga silahkan bergabung di Sagin. Yang minat untuk step by step juga ada dari sekolah minggu ke Sekber, Sekber ke CD, CD ke WBI ataupun ke MBI mungkin bisa aktif di Pandita begitu ya Pak ya. Betul. Setelah tua jangan takut karena ada kebahagiaan yaitu bulan bahagia gitu ya. Betul. Berarti ini sangat begitu lengkap di organisasi KBI itu sendiri. Nah, Pak, saya mau tanya, kalau Mami dan Pak Amin ini kan basic sebelum menjadi, maksudnya belum menjadi ketua umum ini kan seorang pengusaha. Apakah di 27 provinsi, 26 provinsi bawahan Bapak dan Ibu, semua ketua daerah itu pelaku usaha semua atau enggak Pak? Atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda ya. Mulai dari sebagai profesional, karyawan atau profesional sampai ke pengusaha besar kita punya. Artinya ketua MBI yang ada di situ itu ya dari berbagai kalangan. Tidak sama ya Pak? Tidak ya? sama. Tergantung dari SDM yang ada di tempat tersebut itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri itu. Organisasi itu butuh keuangan yang baik. Makanya di beberapa daerah itu cukup baik keuangannya karena dipimpin oleh para pengusaha. Cuma kelemahannya itu biasanya para pengusaha itu yang menjadi ketua di sana itu tidak berakar dari akar rumput sebelumnya. Nah, ini belum memahami organisasi dengan penuh, betul. Sudah masukkan betul. ke situ ya Pak. Betul, itu yang memang seringkali kita ketemu di lapangan menjadi dilematis. Dia secara keuangan itu baik, tetapi memahami organisasi itu karena akar rumput di wihara itu tidak mudah. Untuk memahami bagaimana mengurusi wihara atau akar rumput itu kalau tidak pernah aktif sehari-hari di situ itu tidak akan mudah. Sehingga keputusan-keputusan diambil oleh ketua ini kadang-kadang tidak bisa sejalan seperti yang dibawa. Makanya itu tidak mudah untuk menjaga organisasi seperti MBI ini karena pemilihan terhadap ketua ini juga sangat penting sekali. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan memang pengusaha yang memang berbasis dulunya adalah ada di akar rumput sehingga bisa memahami kondisi di lapangan yang ada ini. Nah ini yang memang harus dicetak terus, Tia. Kita mesti mencetak terus, makanya pemuda budayana kita ini yang sudah sekarang ini beranjak menjadi seorang pengusaha atau sebagai profesional ini harus kita dorong tuh bisa jadi pengusaha. Makanya ada CD itu kan harus kita dorong terus. Contoh seperti ketua MBI DKI Jakarta kini Bapak Suyanto gitu kan. Basisnya juga basisnya juga atau basic dulu itu kan juga di wihara. Sekarang sebagai pengusaha yang sukses juga. Sehingga pada saat dia memimpin MBI DKI kan terasa perubahannya. Mantap sih. Nah, ini kenyataan kita bicara mengenai realitas yang ada gitu. Nah, kalau MBI tidak dipimpin oleh seorang pengusaha itu juga kadang repot. Mau ini duitnya dari mana, ya kan? Masa mau minta terus gitu kan? Minta sekali oke, 2 kali oke, 3 kali udah dicuekin gitu. Nah, itu yang memang disitulah seninya bagaimana mengelola organisasi dengan baik. Berarti tergantung daerahnya juga ya Pak. Ya. Bagaimana memanfaatkan kondisi di sana ya, apapun profesi dan itu ya kalau bisa tetap berusaha untuk lebih baik begitu ya Pak. Kalau untuk WBI kan WBI itu wanita Buddhis ya, Mami ya. Itu semuanya ibu-ibu rumah tangga atau juga ada pengusaha sih, Mami? Ada banyak yang juga pengusaha, tapi ada guru, ada guru, ibu guru yang menjadi guru. Terus ada yang ibu rumah tangga. Tetapi memang saya selalu kalau mau mengajar mereka, kalau mau pilih yang lebih ada pengusaha supaya bisa mendukung WBI-nya. Kalau tidak, itu tidak bisa jalan, totally nggak bisa jalan.
seperti saya turun ke daerah-daerah, kok yang guru-guru sekolah itu ya orang nggak bisa jalan. Jadi bagaimana saya memacu guru-guru sekolah, yaitu mengajar bagaimana mengajar mereka membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk KSWI. Peluang usaha ya Mami ya. Usaha. Jadi kalau tidak semua vakum. Jadinya saya seperti Amin juga mengharapkan pengusaha-pengusaha yang jadi ketua BBI yang di daerah memang harus bisa mengerti dharma sedikit. Padahal mereka itu pengusaha sukses tapi tidak mengerti dharma. Jadinya kok kita sama dia orang ngomong mau kayak gini-gini, dia orang nggak ngerti sama sekali. Gitu. Jadinya saya hari itu semua himbauin mereka tuh belajar dhamma kelas dengan Bandi Sila, semua harus belajar ketua-ketuanya supaya mengerti dharma. Tadi dia orang kan nanti dia orang kan bisa bimbing ke daerah PC-PC-nya bagaimana. Ya. Tadi bukannya WBI itu hanya sosial aja, seperti bagi-bagi sembako. Jadi dia orang semua itu salah persepsi. Jadi pikirnya BBI itu kerjanya hanya bagi-bagi bikin sosial aja, gitu. Jadi sekarang maka itu saya bikin program bimbingan perkawinan itu semua orang yang masih bisa belajar harus ada. Jadi di WBI semua yang bisa, ya kayak pengurus-pengurusnya yang bisa harus belajar bimbingan perkawinan ini. Tapi semua sudah berjalan, ya semua sudah berjalan. Sekarang boleh bilang 24 provinsi semua program ini sudah jalan. Ya. Berarti dari baik WBI dan MBI itu juga memiliki banyak begitu program, bukan hanya tentang perkembangan organisasi, juga perkembangan baik di ekonomi keluarga dan ekonomi organisasi ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengenal WBI dan MBI bisa melihat ya. Ini sekarang zamannya sudah enak sih, di medsos saja sudah kita bisa melihat tentang perkembangan organisasi itu seperti apa. Nah, Mami sama Pak Amin, saya jujur juga kadang-kadang hal-hal kecil mungkin yang nggak sering orang-orang lihat dari sisi Mami dan Pak Amin. Mami ini kalau saya pernah mendengar kalau pelatihan KDAB itu juga ikut Atasila. Terus kalau pas pelatihan Pandita dengerin ceramah Dhamma, dia pernah membaca buku diarinya Mami itu isinya cuplikan Dhamma. Jadi ketika ada pelatihan, Mami masih punya waktu untuk menulis hal itu. Begitupun Pak Amin. Waktu itu dia melihat di sini ada pelatihan meditasi. Padahal pagi sampai sore bekerja, tapi Pak Amin masih punya waktu untuk ikut pelatihan meditasi dari jam 7 sampai jam 9. Padahal itu adalah waktu yang bisa digunakan untuk istirahat. Begitupun Mami ikut Atasila itu kan pasti harus bangun pagi-pagi ambil sila gitu. Sebagai ketua umum yang sudah memiliki nama, sudah punya usaha, sudah ya bisa dikatakan sudah oke dalam hal apapun gitu. Tapi kenapa sih Mami dan Pak Amin masih mau dengan melakukan hal-hal seperti itu? Karena belum tentu loh. Lakukan apa? Karena belum tentu nih loh, kayak kita yang muda-muda nih ikut pelatihan masih rajin mencatat, terus mau ikut meditasi meluangkan waktu. Kadang masih memilih untuk rebahan aja daripada ikut meditasi. Kalau kemarin kan Pak Amin rutin, saya lihat rutin dari jam 7 sampai jam 9 ikut meditasi. Padahal itu kan setiap hari dan itu hari-hari biasa setelah bekerja. Nah, hal seperti itu merepotkan nggak sih? Kalau khususnya seperti retreat ataupun latihan meditasi ataupun tadi bilang Atasila ataupun istilahnya seperti apa, ini kalau itu yang ditanyakan khusus itu menurut saya sih justru sebagai seorang Buddhis yang baik, apakah dia sebagai pimpinan organisasi atau seorang biasa, itu harus ditempuh, harus dilewati. Jadi bukan berarti sudah menjadi ketua umum ya? Nggak boleh, justru itu kan sebenarnya ketua umum itu tidak akan membuat orang menjadi bahagia,
Karena bahagia tidak bahagianya kan harus tergantung dari kemajuan spiritualnya sendiri. Kalau spiritualnya nggak diisi, tidak ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian batin kita menjadi soak. Ya kan, meditasi atau pelatihan ini kan bagian dari pelatihan spiritual kita ini. Justru yang terlibat banyak di organisasi itu dengan berbagai macam kendala, hambatan, kemudian gonjang-ganjing mengenai perasaan segala macam ini harus diisi dengan hal seperti ini. Kalau tidak, saya pikir itu akan menjadi masalah. Beban semakin tinggi kehidupan kita, beban semakin banyak ini, senang nggak senang itu ya kita harus mengisi dengan keseimbangan seperti itu. Kalau tidak, saya pikir ini akan menjadi masalah. Ingat, pohon makin tinggi, angin makin kencang. Wes. Ya kan? Kalau kemudian kita nggak menyadari seperti itu, kita juga nggak melatih dalam arti ke dalam ini, ya nanti akan menjadi banyak masalah gitu. Itu yang kalau khusus bicara mengenai pandangan untuk melatih diri, ikut meditasi segala macam itu, ya saya ingin sampaikan. Tetapi ya memang alokasi mengenai waktu, kemudian untuk keluarga segala macam ini ya memang menjadi tantangan. Dan secara pribadi ingin saya juga sampaikan itu, karena waktu kan sama semua orang itu kan 24 jam, 8 jam buat tidur yang normal, sisanya 16 mau diatur alokasi untuk apa. Mungkin Lucy lebih enak sedikit dibanding saya, karena beliau sudah pensiun lah, bisnis sudah dikasih ke anak, dia sudah punya tabungan segala macam, udah enak kan. Tapi kalau saya pribadi sendiri kan masih aktif sebagai seorang pengusaha, kemudian di keluarga pun anak masih ada yang kecil-kecil, butuh perhatian kan. Itu di samping itu juga kegiatan aktivitas olahraga saya, kemudian aktivitas sosial saya dengan teman-teman, itu kan harus memiliki porsi waktu yang harus dialokasikan. Nah, itu yang memang menjadi tantangan. Belum lagi organisasi MBI yang kalau saya senantiasa mengibaratkan, kalau saya di beberapa kali kesempatan menyampaikan, 24 jam pun saya alokasikan tanpa tidur, tanpa apapun untuk menggerakkan MBI menjalankan dengan bagus, itu rasa-rasanya juga nggak cukup. Karena MBI itu demikian kompleks, permasalahannya demikian kompleks, kemudian itu apa yang harus dikerjakan itu demikian banyak, ya kan? Karena organisasi MBI itu kan bukan seperti kerjaan kita yang misalnya kita mau minta satu hal ini dikerjakan. Kalau di perusahaan itu kan enak, dia sini ini tolong dilengkapi, besok jam 8 pagi sudah di meja saya. Iya. Itu akan selesai dengan sendiri. Tapi kalau untuk organisasi sosial seperti kita ini tidak bisa. Program kerja dikasih waktu 1 bulan pun nggak dikerjain juga kita nggak bisa marah-marah. Jadi pasti akan ada beda ya Pak, ketika di perusahaan dan di organisasi ketika ada target pekerjaan itu. Beda. Menyulitkan nggak sih Pak? Ya pasti tidak mudah. Kalau kita nggak mau kata sulit itu ya tidak mudah gitu. Dan butuhlah di situ kan saya sampaikan, melatih diri bagaimana kesabaran, memahami orang gitu kan, memahami perasaan orang segala macam, itu sungguh tidak mudah. Dan inilah yang saya katakan itu hasil didikan selama 33 tahun itu di organisasi. Pada saat kita memimpin organisasi pemuda itu kan sama, semua kan kerja sukarela kan. Kita bisa mimpin kebaktian, acara ini, seksi konsumsi, seksi transportasi, perlengkapan segala macam, itu kan dimimpin orang-orang yang tidak dibayar 1 sen pun. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang maka saya sampaikan, ini pemimpin yang berbasis di wihara ataupun di ini memahami seperti itu, tahu bagaimana sama. Kalau tidak akan jebol gitu. MBI kita ini akan bermasalah besar. Nah, kalau di perusahaan ini menurut saya jauh lebih mudah lah, jauh lebih mudah. Jadi jauh lebih mudah memimpin perusahaan-perusahaan ketimbang di organisasi. Jauh lebih mudah. Di perusahaan itu kita tinggal tulis saja gitu, mau apa kita enak. Kalau nggak bagus ya tinggal panggil aja, kamu masih mau kerja di sini nggak gitu. Ya kan? Tapi kalau di MBI misalnya ketua lembaga A gitu, kita panggil dia masih mau jadi ketua ini, langsung di hari itu pun dia ada kasih surat gitu. Langsung mundur kan? Iyalah, kita mau cari lagi di mana lagi kan tidak mudah justru. Tapi disitulah kita juga melatih
Ya kan intinya kita melatih diri juga bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu. Kalau mami sekarang udah lepas untuk semuanya ke anak semuanya. Iya, sudah lepas. Jadi kalau untuk penghasilan dalam perusahaan itu sudah tidak. Saya tinggal tiap tahun daftar laporan aja. Ya. Saya nggak campur lagi. Soalnya kan kalau ikut campur, mindset kita udah nggak sama. Anak muda sekarang kan dia orang kan digital lebih maju. Jadi kita sebagai orang tua kalau sudah lepas, cuma saya terima laporan aja. Jadi kalau kita nggak campur, anak itu lebih bisa berkembang. Tapi kan berarti mami dulu pernah berkecimpung dalam dunia usaha juga kan ya mami ya? Dulu saya pegang semua. Beda nggak mami sama sekarang memimpin organisasi dengan usaha? Waktu usaha kan saya jadi bos. Ya semua pegawai kuat tentu kan sangat harus patuh kan. Terus kan kok saya ngomong apa, dia orang jalanin kan. Kalau di organisasi saya nggak bisa pakai metode kayak gini. Saya harus sabar. Saya harus belajar merangkul. Kalau di bos kan kita tinggal perintah. Kok ini nggak bisa minta tolong. Lain ceritanya ya. Ke organisasi saya harus minta tolong. Jadinya saya selalu kenapa saya belajar meditasi, atas sila, supaya saya bisa kendali diri saya, ya, emosi saya bisa melatih diri lah ya, supaya bersabar gitu. Lagi pula saya merasa sesudah saya belajar meditasi, ya, atas sila, saya merasa itu membuat saya lebih sehat ya. Yang dulu saya nggak bisa tidur ya, kena COVID nggak bisa tidur, dan bisa tidur tanpa obat tidur lagi dan meditasi. Maka itu seperti dia ngomong, saya menulis ya. Saya kok sekolah belajar dharma itu kan kita udah tua kan, kita harus bantu lagi ceramah, kita harus cepat tulis supaya tidak lupa. Supaya mudah nanti saya kan lihat lagi kan, otak kita kan nggak kayak dulu lagi ya. Kalau dulu waktu muda memang kita bisa tangkap, tapi udah umur segitu 70 tahun ke atas, kalau sekolah lagi kan maklum lah, satu kelas bisa kita mesti ulang sekali lagi. Itu maka itu saya semua catatan itu saya catat di satu buku yang diajarin sama Bante. Jadi kalau saya lagi sempat, saya buka-buka lagi, ingat lagi. Kalau lagi malam sempat, jadi bisa ulang-ulang lagi. Gitu. Nah, jadi sebagai pemimpin, ya, kalau saya tidak beri contoh bahwa saya akan belajar KDAB ini, WBI semua tidak ikut. Begitu saya ikut, orang kan merasa nggak enak hati atau malu juga, pada ikut belajar. Oh, jadi mau nggak mau ya? Mau saya harus ketua umumnya aja. Ketua umumnya harus ada di dalam kelas. Maka itu saya sampai selesai udah semuanya yang mata pelajaran yang dikasih Bante Sila yang sekolah itu, semua saya udah selesai, sudah dapat sertifikat. Luar biasa Mami dan Pak Amin. Nah, ini pertanyaan terakhir Mami dan Pak Amin. Khususnya di MBI juga ya Pak, karena saya juga berkecimpung di situ. Kemarin itu waktu saya kan bersekolah, ada pembahasan tentang legalitas agama Buddha. Ini untuk di MBI dan WBI luar biasa, karena ketika dilihat di sistem teori itu, kita hampir seluruh MBI itu sudah memiliki legalitas itu. Jadi enak dilihat. Untuk sistem administrasi kita juga sudah bagus, dan kita bisa memahami setiap provinsi itu seperti apa. Menurut dia, Mami dan Pak Amin ini kan sudah sangat begitu luar biasa di organisasi, sangat begitu luar biasa di dunia usaha. Keluarga juga luar biasa, apalagi saya juga melihat Pak Amin anak-anaknya juga aktif sekolah minggu. Nah, begitupun Mami. Otomatis kan antara usaha dan organisasi itu sudah lumayan lah. Kalau usaha mungkin udah bagus. Kalau organisasi ini memang sudah bagus, tapi perlu bagus lagi kali ya Mami. Tapi ini udah keren. Saya akui KBI saat ini sangat begitu luar biasa. Nah,
setelah hal ini semua yang saat ini ada di Mami dan Pak Amin, kira-kira tuh apa yang diharapkan oleh Pak Amin dan Mami untuk kedepannya lagi? Harapan untuk apa? Harapan untuk secara organisasi dan kedepannya itu seperti apa, dan kan udah mapan nih, kepinginnya apa lagi? Ada nggak sih Pak? Pinginnya untuk urusan ke kita pribadi atau urusan untuk organisasi? Ke pribadi dan organisasi. Oke, mungkin untuk organisasi dulu lah ya kita bicara ini, karena tadi Tia menyampaikan itu untuk dari sisi administrasi itu segala macam ini mungkin bisa saya sampaikan ini, dan mungkin diakui juga, bukan mungkin lah, tapi memang diakui oleh Dirjen Bimas Buddha kita atau kantor Bimas Buddha kita sendiri ini, Kementerian Agama Buddha kita ini, diakui bahwa memang Majelis Buddha Indonesia memiliki sistem administrasi yang terbaik di Indonesia. Cepat dan pesat ya Pak ya? Nah, ini informasi yang mungkin buat para teman-teman yang belum tahu, ini MBI ini diakui memiliki sistem administrasi yang terbaik di antara semua mungkin majelis-majelis lain. Itu sudah terbukti dan memang itu sudah on the track. Nah, tetapi harapan saya untuk MBI ke depan ini adalah, karena majelis itu adalah tangan kanan dari pemerintah juga dalam pembinaan umat. Karena umat itu betul-betul mau merasakan itu, mau manfaat dari agama Buddha terhadap kehidupan mereka ini, tidak bisa tidak juga melalui jalur Majelis Buddha Indonesia yang mempersiapkan pandita-pandita yang berkualitas, terutama pandita yang berkualitas ini yang akan melakukan pembenahan-pembenahan ke daerah. Contoh misalnya yang paling gampang itu Dharma Duta. Pandita-pandita yang berkualitas ini bisa menyampaikan dharma dengan baik, mungkin katakanlah mudah dipahami, kemudian jelas. Itu akan membuat umat itu lebih mau beragama Buddha. Karena kan kita pahami itu banyak sekali umat Buddha kita ini umat Buddha yang tradisi, tidak bisa merasakan manfaat agama Buddha itu apa. Contoh misalnya pandemi sekarang ini kan kita lihat kasat mata mungkin secara jasmani banyak orang sehat, tetapi secara spiritual, secara rohani itu banyak yang saya yakin itu terkontaminasi ataupun mengalami akibat dari pandemi COVID ini. Artinya kejiwaan ini ada terganggu. Nah, dengan adanya ceramah-ceramah yang bagus, kemudian isi dharma yang bagus ini bisa mengisi hati yang katakanlah batin yang kosong ataupun terganggu seperti itu. Nah, fungsi seperti inilah yang saya pikir ke depan Majelis Buddha Indonesia Hatum betul-betul harus bisa memberikan manfaat untuk umat Buddha di Indonesia, khususnya umat Buddha Budayana kita ini. Makanya harapan saya itu ke depan nanti Majelis Buddha Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi, dan semua katakanlah teman-teman yang ada di pengurus daerah sampai pengurus cabang sampai pengurus bersama umat itu memang harus bergerak serentak. Itu mimpi saya itu, supaya katakanlah ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kalau itu tercapai, rasanya ini cita-cita, kalau kita lihat di misi visi budaya itu jelas melakukan perubahan, transformasi diri dan transformasi sosial. Transformasi diri itu adalah ke dalam dulu, kita melakukan seperti mengadakan meditasi, retreat, kemudian pembinaan diri segala macam, itu transformasi diri. Tapi setelah transformasi diri ini kita ambil katakanlah seperti yang diajarkan oleh katakanlah terutama oleh mazhab Mahayana ini, membantu transformasi sosial. Kita bisa melakukan transformasi ke sekeliling kita ini, lingkungan kita inilah, keluarga kita dulu, bagaimana anak kita, pasangan hidup kita, keluarga kita ini bisa melakukan perubahan yang katakanlah ke arah yang lebih baik. Kemudian lingkungan lebih besar lagi ke teman-teman kita, sampai ke satu lebih gede lagi adalah mungkin komunitas kita ini melakukan masa perubahan seperti ini. Contoh paling nyata ada bencana gempa bumi di Cianjur kita ini. Kita punya komunitas, kita sebarkan supaya mereka ikut berkontribusi.
Kan mereka ini kan juga bertanya-tanya, kan sekarang banyak sekali di lapangan itu berseliweran itu katakanlah dalam tanda kutip ini mungkin penggalangan dana-dana fiktif untuk kepentingan pribadi. Itu kan mereka juga pada takut. Tetapi dengan katakanlah eksistensi kita yang nyata dan benar ini, kita memberikan satu katakanlah sebaran brosur itu, mereka merasa oh ini MBI, rekeningnya MBI segala macam, ini pasti jelas. Dan ini mereka mau ikut berdana, mereka juga berarti kita melakukan transformasi sosial yang mungkin dulunya tidak terlalu banyak mau berdana. Dengan adanya ini kita harap berdana, dan kita senantiasa juga menginformasikan bagaimana perkembangan kita. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang aktif di Sekretariat Mandiri kita ini, di MBI kita ini, supaya aplikasi Budayana kita ini senantiasa di-update terus-menerus, sehingga orang tahu, orang mau mengetahui perkembangan ada di keluarga kita ini, ya masuk aja ke apps itu, kita akan lihat apa yang terjadi di situ. Dan apps kita ini bukan milik MBI sendiri, tapi milik KBI kita, termasuk Mata Budi di situ sudah ada, Sangga kita ada, Wulan Bahagia ada, semua itu bisa berkontribusi di situ. Dan dilakukanlah transformasi yang katakan saya transformasi sosial ini, sehingga betul-betul Majelis Budaya Indonesia ini akan menjadi majelis yang memberikan hasil ataupun manfaat kepada umat. Nah ini untuk katakanlah ke sosial. Nah, tentu kalau misalnya ke secara pribadi segala macam ini tidak terlalu banyak harapan-harapan, karena udah menyampaikan ini semakin banyak keinginan semakin banyak duka nanti. Jadi ya kita ini berjalan seperti air aja, kita ini berusaha, kalau memang ada rezeki ya kita bertambah rezeki. Nah ini yang kita lakukan aja dia. Saya kira ada keinginan 2 periode, Pak. next itu akan di next berikutnya ya, Pak. Siapa tahu. Bicara mengenai suksesi kepemimpinan di MBI ini, sebenarnya di kepengurusan kami ini saya adalah dan beberapa temannya ada produk yang berhasil, yang bagus sekali di zaman sektornya dulu lebih kurang 30 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa kandidat di Musyawarah itu yang memang memiliki potensi untuk menjadi Ketua Umum Majelis Budaya Indonesia ini. Jadi untuk yang di luar sana juga harus bersiap-siap gitu ya, Pak ya? Iya, memang menurut saya ini harus seperti itu. Kita punya ibaratnya seperti pemain bola ini, kita generasi emas. Generasi akan datang itu saya nggak tahu. Nah generasi emas ini menurut saya itu harus dimanfaatin dengan baik. Karena kita tahu generasi kita ini, kita jujur bukan hanya di pusat, tapi di daerah-daerah, contoh mungkin di Riau, di Sumatera Utara, kemudian di Palembang, kemudian di Jawa Tengah, di mana-mana ini adalah generasi emas kita ada. Dan ini makanya sekarang ini kalau Tiam bisa merasakan pergerakan yang luar biasa dari Majelis Budaya Indonesia ini, ya karena hasil binaan seperti itu. Makanya sekber kita ini kalau tidak diperhatikan dengan baik, jangan salahkan siapa-siapa, nanti 20 tahun, 30 tahun lagi keluarga budaya Indonesia akan turun lagi performanya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ya mudah-mudahan kita harus bergerak maju. Nah ini untuk selanjutnya Mami Lucy. Kalau saya punya pengharapan saya yaitu BDI kita ini kan sebagai motor gerak untuk keluarga, untuk wihara. Ya. Saya juga mengharap BDI kita ini semua itu harus semangat ya. Sekarang untuk mencari ketuanya susah, dan di daerah-daerah juga susah. Pada tidak mau jadi ketua, gitu. Semua takut. Maka itu seperti Amin ngomong, lain kali kita coba mesti pikirin, mesti beli gaji ya pada mereka supaya mereka kan merasa tanggung jawabnya besar ya, beban besar juga ya. Kalau mau jadi ketua pasti butuh ekonomi yang kuat toh baru bisa menjalani program. Saya turun ke daerah banyak yang udah mau habis ya waktunya jabatannya, pada sekarang itu tidak ada yang ganti, tidak ada calon-calon yang ganti. Maka itu saya sangat mengkhawatirkan ya. Kedepannya bagaimana ya, WD ini mau dibawa kemana. Maka itu sehari itu saya turun ke daerah-daerah ini supaya memberi semangat
pada mereka-mereka yang kayak ada potensi untuk naik jadi ketua. Saya memberi semangat pada mereka. Sebab sekarang yang udah jadi ketua ini baru 1 periode udah nggak mau lagi ada punya kayak gini gitu. Saya pujuk-pujukin juga, gue bilang kamu coba 1 periode lagi supaya yang nanti bimbing yang ini loh, nanti 2 itu ada potensinya. Jadi kita harus siapkan untuk calon-calon kita ini. Tapi untung ada NBI yang selalu ya di daerah-daerah itu mendukung kita. Kok nggak tanpa NBI yang mendukung kita, mendorong-dorong mereka, WBI, wah semua kita susah juga. Maka itu dengan ada NBI ya, selalu NBI juga cari calon-calon untuk kita. Maka itu yang saya sangat terima kasih pada NBI yang di daerah ya semuanya. Kalau untuk pribadi saya nggak seperti Amin. Amin kan mesti bertanggung jawab. Bener Pak, saya nggak bertanggung jawab lagi. Saya nggak bertanggung jawab lagi kan, bener nggak tahu. Jadinya saya tidak mengharap saya sehat aja. Kalau saya sehat, saya mesti bisa membimbing WBI-nya kan, bisa keliling daerah, bantu mereka. Itu yang utama bagi saya tidak seperti Amin lagi mau pikir anak, mau pikir apa kan. Saya pikir yaitu saya lebih banyak melakukan kebajikan supaya nanti ke alam yang bahagia, benar nggak tahu, jaga kesehatan saya supaya saya sehat aja. Itu kok pribadi ya, saya tidak mengharapkan apa-apa. Ya harap yaitu saya sehat aja, itu penting bagi saya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Amin, terima kasih Mami Lucy, dan untuk semua orang yang nantinya menjadi pendengar ini, terutama untuk pemuda seperti tadi pesan Pak Amin, bersiap-siap kalau mau jadi pemimpin di kemudian saat, entah 20 tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi, bermimpi untuk menjadi pengusaha yang terbaik ya Pak, mengerti dharma supaya bisa membimbing organisasi nanti lebih baik lagi begitu ya Pak ya. Jadi untuk semuanya yang ingin bergabung dalam organisasi tidak perlu takut, karena kita sudah mempunyai 2 contoh yang begitu luar biasa pada hari ini. Kalau untuk pribadi, harapannya pun sangat begitu sederhana, ini jauh dari bayangan saya Pak Amin sama Mbak Lucy, tapi ini jadi motivasi untuk kami yang muda-muda ini untuk berusaha lebih baik lagi, karena kita masih punya jenjang yang lebih jauh, dan untuk perkembangan KBI sendiri itu juga masih sangat begitu jauh. Jadi generasi berikutnya itu akan bertanggung jawab untuk perkembangan agama Buddha lebih maju. Terima kasih Pak Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya.